Muhammad Lutfan Fadli, salah satu warga Indonesia yang selamat dari penembakan di Christchurch, Selandia Baru, telah berada di Indonesia. Saat penembakan terjadi, Fadli berhasil melarikan diri dari lokasi teror di Masjid Al-Nur dan sempat menghubungi Dubes Tantowi Yahya untuk meminta pertolongan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pada saat terjadinya teror tersebut, sudah bersama dengan kami Muhammad Lutfan Fadli. Mas Fadli, terima kasih mau berbagi waktu pada pagi hari ini. Saya cuma bisa sampaikan turut prihatin dengan yang terjadi pada Anda satu pekan yang lalu. Baik, Mas Fadli mungkin bisa cerita, itu yang terjadi satu pekan yang lalu itu seperti apa sih kejadiannya, Mas Fadli? Iya, baik. Terima kasih. Hari Jumat kemarin itu saya sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ibadah bersama teman saya, Kevin. Kami di sana baru 10 menit, masih khutbah ya. 10 menit atau 15 menit, kemudian kami dengar suara ledakan. Itu setiap sholat Jumat memang selalu di Masjid Al-Nur? Memang selalu di Masjid Al-Nur, karena masjid yang memang yang paling besar gitu, yang kapasitasnya paling banyak. Itu sekitar pukul berapa, Mas Fadli? Sekitar pukul 1.30 siang. Oke, jadi baru masuk terdengar suara tembakan? Baru masuk, baru 10 menit, itu kejadian sekitar 1.40, 10 menit kemudian lagi khutbah. Kami dengar ada suara tembakan, bukan tembakan sih, ledakan dari belakang. Kami semua menengok ke belakang. Kita kira itu kayak semacam apa, kayak trafo listrik meledak atau ada yang main petasan. Anak kecil kita nggak tahu, kita masih ngeliat. Terus baru beberapa detik kemudian makin kenceng suaranya. Kenceng suaranya, orang-orang udah pada teriak-teriak, pada keluar kabur semua. Saya baru nyadar itu apa pada tembakan di situ. Mas Fadli sempat mencoba untuk mencari ataupun melihat asal dari suara tembakan itu pertama kali tidak? Sempat. Saya sempat ngelihat balik ke arah kiri, sempat ke lorong, itu ada apa gitu. Saya pikir kok kencang banget, ternyata orang yang di depan lorong itu sudah menengok ke belakang dan udah teriak-teriak, udah Allahu Akbar, udah pada kabur semua. Jadi saya udah tahu gitu, tanpa melihat ke arah lorong itu. Tapi sempat melihat si teroris ini? Sempat melihat, tidak sempat melihat, cuman suaranya aja saya sempat lihat pelurunya kena ke tembok, pelurunya hancurin tembok, cuman ya untungnya alhamdulillah saya sempat kabur sebelum dia nyampe masuk ke dalam. Pada saat kemudian sudah terjadi, melarikan diri bagaimana caranya, Mas? Saya waktu itu lari ke arah sebelah kanan dan nggak ada pintu di situ. Jadi saya dengar orang udah ada yang mecahin jendela. Jadi di jendela kaca gede gitu di sebelah kanan masjid, mereka pecahin entah pakai apa, saya nggak tahu, saya nggak nyadar, mungkin ditendang, mungkin dilempar atau apa. Udah pecah, saya kabur lewat situ berbondong-bondong gitu, hampir nggak sempat keluar karena ramai sekali orang yang mencoba melarikan diri dari serangannya. Cuman ya udah sempat keluar, saya lari ke belakang parkiran, parkiran mobil yang rumput di belakang. Saya coba cari, kan tembok semua tuh, ke tembok mengelilingi kayak parkirannya gitu. Sebelah itu langsung rumah warga. Jadi saya pikir ya saya manjat aja ketemu ke rumah warga untuk berlindung. Nah, di situ saya bertemu sama satu lagi yang teman saya yang WNI itu, yang Mas Irfan. Selamat sama saya. Saya ajak sini Mas Irfan, saya bantuin, ya udah saya bantuin angkat, terus kami sembunyi di rumah warga tersebut. Kondisinya Irfan dengan Mas Fadli itu baik? Baik, kami tidak terluka sama sekali. Ada berapa banyak orang di masjid itu pada saat terdengar tembakan itu, Mas Fadli? Saya pikir itu kapasitas masjid sekitar 300 orangan ya. Mungkin saat itu orang belum pada semua datang karena memang masih khutbah baru mulai, jadi mungkin 250 atau sekian. Kira-kira ya cukup banyak sih. Cukup banyak. Tapi yang melarikan diri juga cukup banyak. Juga cukup banyak, iya, dari 250 itu. Cuman pada mencar semua, nggak satu rumah. Pada saat sudah melarikan diri, itu bantuan yang datang ataupun baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak otoritas terkait itu berapa lama setelah itu, Mas Fadli? Jadi setelah kami udah aman di rumah warga itu, ada beberapa orang yang langsung manggil polisi, nomor hotline polisi di sana. Saya sendiri tidak menghubungi karena udah tahu pada banyak yang telepon ya. Jadi saya tungguin aja. Sekitar 10 menit atau 15 menit langsung pada datang. Jalanan langsung ditutup. Terus ambulans langsung datang karena memang di rumah yang kami sembunyi itu ada korban tembak. 2 orang, satu kena di punggung, satu kena di kaki. Jadi mereka langsung diambil sama ambulans dan langsung dibawa pergi. Ada orang-orang yang menjadi korban yang kenal, Mas Fadli kenal dengan korban itu yang
Kan ada WNI juga yang menjadi korban di situ ya, Mas Fadli ya? Maaf siapa? Ada WNI yang menjadi korban iya, juga kan pada saat betul, penembakan itu Mas Fadli kenal? Kenal, saya kenal baik sama almarhum Pak Lili Abdul Hamid. Terus beliau sangat seperti orang tetua di New Zealand untuk student-student kami, seperti figur ayah buat kami. Karena memang kita kan untuk komunitas kita yang saya sendiri ikut adalah komunitas student pilot ya. Saya belajar penerbangan di sana. Jadi beliau almarhum Pak Lili sendiri itu adalah engineer di Air New Zealand, aircraft engineer. Jadi kami sangat dekat dan mengerti satu sama lain gitu soal seluk-beluk. Mas Fadli, ini seberapa banyak sih biasanya warga negara Indonesia yang menggunakan Masjid An-Nur itu untuk sholat Jumat biasanya? Biasanya paling banyak yang saya lihat mungkin sekitar pernah sampai 10 orang aja. 10 orang nyampe Baik. sih. Mas Fadli, yang ada di pikiran Mas Fadli pada saat terdengar tembakan, lalu kemudian melarikan diri. Nah itu apa, Mas Fadli? Wah, saya waktu kejadian tersebut saya jujur aja saya kurang masih bisa nyampe gitu, pikiran saya masih bisa selamat, alhamdulillah. Dan mengingat kejadian itu kayak agak susah juga sebenarnya, karena pas kejadian itu sangat cepat sekali memang. Jadi saya langsung kabur aja gitu, saya langsung ingin selamat gitu. Mas Fadli, ini kita sedang menampilkan paling tidak video ya. Anda juga bisa melihat di layar kaca Anda pemirsa, ini kejadian-kejadian yang mungkin terjadi pada saat terjadi penembakan di Selandia Baru. Mungkin Mas Fadli bisa menceritakan ataupun mengenali tidak ini gambar-gambar ini terjadi di mana? Ini kan pasti tidak jauh dari Masjid An-Nur itu ya, paling tidak ini kan mungkin lokasinya masih berdekatan. Ada yang dikenali nggak dari gambar-gambar ini, Mas Fadli? Oh, jadi ini masjid tersebut berada di depan taman. Jadi ada taman, terus ada jalan jalan raya. Nah di seberangnya itu masjid. Jadi seberang masjid itu langsung taman, nggak ada rumah. Jadi sejak kejadian itu orang yang terluka pada kabur ke taman dan dibantu sama petugas di sana. Nah ini di jalan di masjidnya. Oh Ya itu jalanannya sudah mulai ditutup. Polisinya langsung pada datengin. Baik, Mas Fadli, kalau bicara mengenai kerukunan umat beragama di Selandia Baru itu sebetulnya seperti apa sih keadaannya sebelum dari kejadian penembakan kemarin ini? Wah, saya nggak nyangka sama sekali ya. Selama saya di sana, kerukunan semua orang di sana itu saya kira baik sekali. Maksudnya sangat respect sama hormat satu sama lain gitu. Jadi nggak pernah ada konfrontasi antara satu agama, satu ras. Jadi saya nggak pernah ada begitu. Saya benar-benar nggak nyangka ini pertama kali kejadian gitu. Semua orang yang saya kenal dari beragam agama, budaya, ras, semuanya kita semua berjalan dengan baik. Baik. Ya. Mas Fadli, saya akan mencoba untuk menghubungi rekan kami yang ada di Auckland, Selandia Baru. Ada Karissa Pariminta di sana untuk mungkin menceritakan mengenai aksi solidaritas yang rencananya pada hari ini juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Selandia Baru. Karissa, selamat siang waktu setempat. Mungkin bisa Anda ceritakan seperti apa aksi solidaritas yang akan dilakukan di kota Auckland di Selandia Baru. Siang Egan, aksi simbolik di Auckland siang ini direncanakan akan ada rantai manusia di luar masjid-masjid di Auckland ketika warga Muslim sedang menunaikan ibadah salat Jumat. Jadi tentunya itu sebuah aksi simbolik. Dan juga masjid-masjid di Auckland malam ini akan membuka pintu bagi warga Selandia Baru non-Muslim, termasuk juga di masjid tertua di Selandia Baru yang terletak di Ponsonby, Auckland. Malam ini juga akan ada aksi penyalaan lilin di Auckland yang terpaksa pindah ke lokasi yang lebih luas karena hingga saat ini sudah hampir 6.000 orang yang sudah memastikan akan hadir, Egan. Lalu kemudian respon dari masyarakat Selandia Baru di sana, Karissa, khususnya mungkin di Auckland pada saat melakukan aksi solidaritas ini seperti apa? Seberapa besar sebetulnya mereka? Sebagai contoh ya, saya sedang di kantor hari ini dan dari pagi memang sudah dibilang 1 jam lagi, yakni jam 1:30 siang waktu Selandia Baru, azan akan berkumandang di seluruh penjuru Selandia Baru secara langsung
melalui saluran televisi dan radio nasional, kemudian diikuti dengan mengheningkan cipta selama 2 menit. Jadi di kantor saya akan ikut serta, jadi semua meeting yang sedang berjalan akan dihentikan dan semua karyawan diimbau untuk ikut serta. Dan aksi solidaritas juga ditunjukkan beberapa kolega saya pagi ini ketika saya berjalan sekitar kantor, saya melihat setidaknya 2 kolega perempuan non-muslim yang memakai kerudung hari ini. Baik, Karissa, terakhir sayang sekali kita tidak bisa melihat mengenai suasana bagaimana ramainya orang di sana untuk ikut memperingati dan juga menyampaikan aksi di sana. Namun demikian bagaimana reaksi dari masyarakat ketika Perdana Menteri Selandia Baru yang berencana akan mengurangi atau bahkan melarang perdagangan senjata secara bebas di sana? Lumayan debatnya mungkin lebih menuju ke positif. Jadi dari warga sendiri mungkin kebanyakan karena pada tinggal di daerah urban ya, di daerah perkotaan, mereka setuju karena kebanyakan yang memakai senjata semi otomatis adalah peternak ataupun orang-orang yang bekerja di lahan karena mereka butuh senjata semi otomatis untuk membunuh hama ya. Tapi di wilayah perkotaan responnya positif dan mereka mendukung dan mereka pun berpikir mengapa tidak dari 2-3 tahun yang lalu ketika perdebatan 3 tahun yang lalu sempat muncul juga, Egan. Baik, Karissa Parimita, terima kasih atas informasinya langsung dari Auckland, Selandia Baru. Kembali kita diskusi bersama dengan Mas Fadli. Mas Fadli, ini rencana ke depan Mas Fadli seperti apa? Untuk rencana ke depannya saya selama ini berencana untuk tinggal dulu di sini sebentar waktu untuk menenangkanlah keluarga kami yang sangat khawatir di sini. Jadi saya mengunjungi keluarga-keluarga dulu, tinggal di sini sebentar dan kemudian baru lagi setelah nanti mungkin 1 bulan atau kemudian balik lagi ke sana, lanjutin sekolah penerbangannya biar mudah-mudahan lulus mungkin bulan Mei, Insya Allah. Baik, tapi pasti akan tetap melanjutkan. Pasti akan tetap melanjutkan. Baik, Mas Fadli, reaksi dari mungkin teman-teman Mas Fadli sesama warga negara Indonesia di sana yang saat ini mungkin belum pulang ke Indonesia, masih di sana, seperti apa ketika ada terjadi penembakan seperti ini? Oh, teman-teman saya di sana yang orang Indonesia yang saya kenal, yang satu sekolah sama saya cuma 2 orang yang kebetulan lagi sholat Jumat di sana. Teman-teman saya yang biasa ikut sholat Jumat belum pada datang untungnya. Jadi nggak terlalu shock seperti saya sama Kevin gitu. Jadi kami orang tua Kevin langsung datang ke sana, saya langsung pulang ke sini. Jadi semuanya langsung pada khawatir semua. Mas Fadli, yang sekarang diharapkan terhadap pemerintah Selandia Baru itu apa? Ada tidak? Saya harapkan siapa ya? Untuk selama ini sejauh ini mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Saya pikir Prime Minister juga, Perdana Menteri juga sudah menangani ini dengan sangat baik. Saya pikir ya dengan sangat tenang dan sangat hormat dengan yang satu sama lain gitu. Yang saya harap membawa keadilan bagi kita semua lah. Saya pikir ini sangat mengejutkan bagi warga New Zealand yang nggak pernah ngalamin itu sama sekali dari dulu-dulu. Jadi pertama kali. Jadi mungkin keadilan untuk orang yang melakukan itu sangat berat sekali. Jadi nggak ada yang ngakuin kayak gitu lagi. Baik, Mas Fadli, terima kasih telah mau berbagi cerita pada kami hari ini. Semoga Anda juga bisa melewati masa-masa sulit ini dan Anda bisa kembali melanjutkan kuliah Anda di Selandia Baru. Selamat pagi. Terima kasih.